Kasih-Mu cukup buat setiap kami. Kasih-Mu melingkupi segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami rindu hidup ini lebih murni lagi di hadapan-Mu. Oleh karena itu berbicaralah sekali lagi. Karena pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Karenanya perjumpaan denganmu selalu melakukan perkara-perkara dahsyat untuk kemuliaan nama-Mu, untuk tujuan-Mu, sehingga kami beroleh kepenuhan akan Kristus. Dan Kristus itu dikenal melalui kehidupan kami. Oleh karena itu kami percaya pada kesempatan ini, tingkap sorga terbuka, kami gak mau hanya berdiam, kami mau mendengarkan untuk kami tahu melakukan lebih lagi, untuk kami merespon kasih-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Menjaga hati itu penting untuk kita menjaga kemurnian hidup. Nah, bicara mengenai menjaga hati pada kesempatan ini, yang pertama, kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Bisa ucapkan bersama dengan saya pesanan Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat ini sudah dijadikan lirik lagu. Untuk yang milenial mungkin nggak terlalu bersahabat di telinganya, tapi untuk kaum kolonial, ya, ini biasa kami dengar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tapi perhatikan kalimatnya. Kalau Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, terus kemudian ada berikutnya dikatakan apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Pertanyaannya, kalau ini orang yang berkenan kepada Tuhan dan hidup dalam apa yang Tuhan sudah tetapkan, kenapa harus dia jatuh? Ya, ini menarik memang karena terjemahannya di dalam bahasa Indonesia setelah LAI menerbitkan terjemahan baru yang kedua, rupanya ayat ini masih skip, tidak di-update, ya, bukan di-upgrade tapi tidak di-update sesuai dengan aslinya. Karena memang cukup membingungkan. Kalau memang Tuhan menetapkan berarti orang ini harusnya nggak ke kanan atau ke kiri. Kalau langkah-langkahnya adalah langkah yang sudah Tuhan tetapkan, harusnya dia tidak jatuh. Walaupun kabar baiknya, sekalipun jatuh nggak sampai tergeletak. Itu kabar baiknya karena Tuhan menopang orang ini. Nah, di dalam King James Version yang terbaru, kita akan melihat beberapa perbedaan yang sangat signifikan. Di sana disebutkan, the step of a good man are ordered by the Lord. Jadi, setiap orang terlahir di dunia ini, tidak ada yang tidak disengaja. Setiap orang terlahir dengan faktor kesengajaan dari Tuhan. Itu artinya bagaimanapun caranya, momennya orang tersebut lahir, Tuhan punya rencana sendiri-sendiri sebagai bagian dari gambar utuh rancangannya untuk umatnya. Artinya, nggak ada orang terlahir dan Tuhan belum siap akan rencana indah buat orang tersebut. Jadi setiap orang terlahir karena orang itu dipanggil masuk ke dalam kehidupan ini. Karenanya setiap orang yang ada sekarang adalah pesanan Tuhan. Sampai di situ Anda dapat tangkap ini? Ya, mari katakan sama-sama pesanan Tuhan. Lihat sebelahnya bilang pesanan Tuhan. Nah, kayak gitu tuh mukanya pesanan Tuhan. Ya. Nah, sebagai pesanan Tuhan, sudah seharusnya Anda dan saya memenuhi apa yang Tuhan pesan lewat hidup kita. Nah, rupanya ayat ini disampaikan begini. Setiap orang
karena adalah pesanan Tuhan, maka setiap orang yang memenuhi pesanan Tuhan dengan segala upaya dirinya, dia memenuhi pesanan Tuhan, tidak jarang orang tersebut menjadi lelah. Karena memenuhi apa yang Tuhan pesan. Enggak mudah. Nah, ketika Anda menjadi lelah, ini yang diterjemahkan dengan apabila ia jatuh. Jadi kalau seseorang menjadi lelah karena memenuhi apa yang Tuhan pesan, Tuhan jamin kamu gak akan dibiarin tergeletak. Nah, untuk memenuhi apa yang Tuhan pesan, Tuhan berikan sensor pada setiap manusia. Dan sensor itu disebut hati. Supaya Anda bisa memenuhi apa yang Tuhan pesan. Hati adalah reserve. Tempat di mana Tuhan memesan dan Anda mengerti apa yang Tuhan pesan kepada setiap orang, sehingga sejahat-jahatnya orang, sedablek-dableknya ini orang, dia masih memiliki kesadaran untuk berbuat baik. Tolong bedakan dengan pendapat yang mengatakan pada dasarnya semua orang itu baik. Tidak demikian. Karena Alkitab tidak konfirmasi begitu. Firman Tuhan mengatakan setiap orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau ada yang bilang sebenarnya dia baik kok, enggak begitu Alkitab bilang. Ya. Alkitab katakan udah semuanya udah kena dosa, ya, kehilangan kemuliaan Allah. Setelah percaya dan terima pengampunan, orang tersebut dilahirkan kembali. Lalu kemudian orang itu harus hidup dengan jalannya Tuhan. Makanya kalau hari ini Anda dan saya disebut sebagai orang benar, itu bukan karena Anda dan saya melakukan apa yang benar. Melainkan karena Anda percaya, maka Anda diangkat sebagai orang benar. Karena Kristus yang membenarkan Anda dan saya oleh karyanya di atas kayu salib. Sehingga Anda dan saya dipanggil sebagai orang benar. Kalau hari ini kita melakukan apa yang benar, itu bukan supaya benar. Melainkan selayaknya lah orang-orang yang dibenarkan melakukan apa yang benar. Ya. Bisa lupakan? Kalau nginget gak tahu saya, ingat gak? Ya. Kata Ibrani untuk hati nurani adalah yetser. Yang di dalamnya terkandung pengertian dorongan, keinginan, pikiran, kemauan. Ya. Karena itu bisa disimpulkan, selama ini banyak kita yang keliru rupanya. Ketika kita bilang, makanya mikir dong, kita nunjuknya ke sini. Betul ya? Rupanya pikiran itu di sini. Tempat berpikir itu di sini. Perhatikan saja dari kata yetser yang artinya dorongan, keinginan, pikiran, kemauan. Completely dia diolah di sini. Dari sini nggak ada filter lagi, dia akan keluar. Sehingga apa yang keluar dari caramu berpikir, apa yang keluar dari apa yang kau perkatakan, Anda nggak bisa bilang, gua keselimpet, bukan gitu maksudnya. Saya mau bilang, gitu maksudnya. Karena dari hati itu timbul. Kamu nggak bisa bilang, nggak gitu, gitu. Ya. Makanya Anda bisa tipu-tipu dengan kanan kiri, tapi Anda nggak bisa tipu-tipu dengan Tuhan. Ya. Kata Ibrani modern untuk hati nurani yang kita sebut dalam bahasa Inggrisnya conscience, suara hati. Hatinya bersuara. Ya. Iya, hati bersuara itu kalau Bapak Ibu nonton sinetron ada namanya voice over. Tahu ya voice over ya, artisnya diem, tapi ada suara. Nah itu namanya conscience. Ya gitulah kurang lebih gambarannya. Di dalam bahasa Ibrani modern kata yang digunakan adalah matchpun. Ya, spell pengucapannya bisa dengan kata matchpan. Ya. Matchpun ini adalah alert. Jadi seseorang tuh nggak usah diajarin ini yang benar, ini yang salah. Dia nggak tahu misalnya. Ketika dia lakukan apa yang salah, itu ada alert tuh di dalam dia. Duh kok gak enak nih ya gitu. Itu hati nurani dan Tuhan beri itu kepada setiap orang. Untuk jadi alert dan supaya orang itu bisa memenuhi apa yang Tuhan pesan. Makanya ada yang mengatakan ikuti suara
hati. Karena memang kata hati nurani atau matchpun itu merupakan kompas atau penunjuk arah. Masalahnya adalah ini hati ngikutin siapa? Ya. Kalau kita mau ikuti itu hati, problemnya hatinya pastikan ngikutin Tuhan. Karena kalau enggak, kemana-mana Anda dan saya punya hidup. Jadi tersesat. Di dalam bahasa Indonesia, kata hati nurani diserap dari bahasa Arab. Nur aini. Ya. Yang disebut cahayanya hati. Jadi, enggak hanya perkataan. Tetapi aura yang keluar. Ya. Kalau di dalam Mazmur itu dikatakan anak cucu orang benar perkasa di bumi. Kata perkasa di bumi itu bukan sterek badannya, bukan gitu. Kata perkasa di bumi itu artinya God captivated. Memiliki pesonanya Tuhan. Karena hatinya dipenuhi oleh perkara-perkara Tuhan sehingga atmosfernya itu Tuhan yang tampil. Makanya Anda nggak bisa main drama ke kanan sama ke kiri. Ya. Karena orang bisa nutupin tapi nggak akan kuat lama-lama. Ya. Makanya buat Anda yang masih suka pura-pura bahagia ya lebih baik banyak makan deh. Karena pura-pura bahagia butuh tenaga. Ya, ya. Iya, capek loh hidup kamuflase gitu kan. Ya. Untung di sini tadi worship leader itu nggak punya pertanyaan autopilot seperti di tempat-tempat lain. Ya. Shalom hari Minggu apa kabar? Semuanya luar biasa. Padahal udah setengah mampus sih. Ya. Masih jawab luar biasa. Dengar. Tuhan gak ajar Anda berpikir positif. Alkitab ajar kita berpikir benar. Ya, makanya pengkhotbah itu dengan motivator beda. Ya, saya harus bawa Anda dan saya semuanya untuk berpikir benar, bukan berpikir positif. Karena itu gak bisa kamu bilang, luar saya emang begini. Tapi dalamnya, emang Pak saya punya luar emang agak rusak. Tapi dalam saya Pak, lebih rusak. Ini saya bicara atmosfernya yang keluar dari aura, hasil dari intimasi seseorang dengan Tuhan dan kebenarannya. Yang diolah dalam hatinya sehingga itu keluar. Amin ya. Makanya harusnya kita gak perlu banyak-banyak ngomong. Orang lihat muka Anda bisa tobat loh harusnya. Harusnya sampai di level itu. Ya. Orang mau bunuh diri lihat lu nggak jadi, ya kan? Yang repot kan orang lihat kamu pengen bunuh diri. Nah, yang kedua, kenapa Anda dan saya harus menjaga hati terkait dengan kemurnian hidup? Karena hatimu adalah tanda pengenal dirimu. Dunia kenal Anda dan saya dari pencapaianmu. Itu dunia kenal kamu. Dunia kenal seseorang dari status sosialnya. Itu cara dunia mengenal seseorang. Ya, makanya sekarang umur masih muda belia, pencapaian seperti usia 50, hari ini dia dipanggil sultan. Nah, itu kan cara dunia untuk mengenal seseorang. Dari pencapaian, status sosial, begitu caranya dunia kenal. Tapi beda dengan Tuhan untuk kenal Anda dan saya. Makanya nggak bisa main drama di hadapan Tuhan. Lagian juga main drama di gereja mau ngapain sih? Kecuali drama Natal. Kalau lo main drama dalam hidup, please, drama cukup di Korea, tidak dalam kehidupanmu. Roma 2 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Rupanya hati itu terkait dengan keselamatan jiwa. Ketika saya masih mengajar menjadi dosen, ya, karena tahun 96 udah nggak bisa ngajar lagi, ya, karena memang ada peraturan dari pemerintah mau ngajar S1 harus S2. Ya, jadi udah tahun 2000-an udah nggak ngajar lagi. Biasanya kalau mengajar untuk mahasiswa teologi tingkat 1, mata kuliah keselamatan, bahasa akademisnya soteriologi, itu ada 2 pertanyaan paling klasik. Yang pertama adalah, apakah keselamatan itu bisa hilang? Oke, untuk yang itu kita skip. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nasib orang-orang
yang semasa hidupnya nggak pernah dengar nama Yesus. Sementara ada ayat yang menulis, narasinya berbunyi, tidak seorang pun yang olehnya kita beroleh keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Rupanya Roma 2:14 menjawab pertanyaan ini. Jadi hati nurani Anda itu terkait urusannya dengan keselamatan jiwamu. Di sana Tuhan kenal Anda dan saya. Kenapa kita mesti jaga hati? Di 1 Samuel pasal 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan asik. Ya. Ini sebetulnya nggak bisa dibaca narasinya dengan nada datar. Ini sebetulnya agak emosi nadanya. Serius. Ya. Samuel adalah orang yang sangat karismatik dari dia kecil. Bahkan dari kecil dia biasa mendengar Tuhan memanggil dia secara audible. Ya, Samuel, ya, itu Samuel. Ya, dia biasa dengar suara Tuhan secara ini pokoknya sensasional lah. Ya. Kalau zaman sekarang sebetulnya ya hati-hati aja kalau ada banyak orang yang suka ngaku-ngaku dengar suara Tuhan. Ya, hati-hati karena zamannya Samuel kan kitab perjanjian lama juga belum jadi ya. Bapak Ibu, Kejadian sampai Wahyu itu isinya Tuhan bicara sama Anda loh. Jadi kalau sampai itu aja kamu belum bisa jawab, ngapain juga Tuhan banyak ngomong secara audible. Ya. Karena biasanya orang yang suka ngaku-ngaku itu ya gitulah. Yang pertama karena dia jarang baca Alkitab. Jadi Tuhan harus ngomong langsung kepada dia. Anakku. Ya. Atau yang kedua, dia buta huruf. Jadi Tuhan mesti ngomong langsung. Kan begitu kan. Bahkan sekarang hampir gak ada alasan buat Anda yang tidak suka membaca. Berurusan dengan firman secara mata. Ada kok sekarang itu Alkitab suara. Anda hebat loh bisa colok itu di mobil dengerin. Keren kan ada orang yang bacain Alkitab buat Anda. Dari Jakarta sampai Jogja bawa mobil. Ya. Ada Alkitab suara walaupun itu untuk saudara kita yang tunanetra. Ya. Tapi Anda bisa dengar itu kalau emang males bacanya Anda bisa dengar. Karena kan toh iman itu source-nya cuma satu kan. Iman timbulnya dari pendengaran firman. Kan begitu. Nah Israel itu ngikutin tren. Di mana ada masa tren politik pada masa itu. Sebuah bangsa absolut diakui sebagai sebuah bangsa apabila bangsa tersebut memiliki seorang raja. Mereka ikutin tren itu. Akhirnya mereka memilih seorang pria mereka jadikan raja. Padahal konsepnya Tuhan terhadap Israel bukan demokrasi tetapi teokrasi. Tapi mau bilang apa? Mereka ikutin tren. Ya. Dipilihlah Saul jadi raja. Kacau lah. Anda tahu kan kriterianya? Kenapa Saul jadi raja? Karena perawakannya yang tinggi. Kagak ada yang lain CV-nya. Ini pria elemen pertama ini. Di muka bumi. Jadi dipilih karena badannya keren itu doang. Mau otak kosong bodo amat ya. Tapi berotot gitu kan. Tapi gak berotak gitu. Makanya setiap kali ada tempur apa dia di belakang. Dia beda sama Daud. Daud pasang badan di depan. Kalau ini enggak, dia di belakang, nyumpet, bikin tricky dan lain sebagainya. Sampai akhirnya hampir kacau balau ini bangsa. Dari situasi itu akhirnya Tuhan mengambil inisiatif. Memilih seseorang untuk menjadi raja yang dia pilih. Bukan raja berikutnya sebetulnya, tapi raja yang dia pilih. Problemnya adalah yang dia pilih itu di bawah umur. Makanya ketika Tuhan perintah kepada Samuel, you pergi ke rumahnya ini, nanti saya tunjuk orangnya. Saking dekatnya dia dengan Tuhan, waktu dia masuk ke rumahnya orang tuanya Daud, Samuel bermain kuis hai siapa dia. Secara voice over. Ya, dia lihat, karena kan waktu Daud berurusan dengan Goliat, itu kakak-kakaknya Daud sudah menjadi prajuritnya Saul. Betul ya? Jadi kalau mau bicara body, jomplang. Ya.
Sementara Daud ini kan anak yang memang gak diharapkan ada. Saya gak ngerti tapi latar belakangnya, karena buka literatur Israel kuno gak terlalu dapat datanya. Tapi yang jelas ini memang disumpahin mati nih anak. Kenapa saya bilang begitu? Anak di bawah umur disuruh gembalakan kambing domba di area yang berbahaya. Itu kalau nyumpahin mati apalagi. Cuman herannya tiap sore pulang. Kan begitu kan? Bapaknya lihat, dia pulang lagi, ya kan ya. Pulang, ya kan pulang. Besok dia pulang lagi, dia pulang lagi. Waktu Samuel datang, nah di sini dia main kuis, hai siapa dia? Dia lihat abangnya Daud secara voice over kan, dia voice over kan. Dia bilang dalam hati, yang ini kan Tuhan. Tuhan bilang bukan. Yang ini nih, yang ini kan, yang ini pasti. Ya. Dia bilang bukan. Ini kayaknya yang ini. Ini makanya Tuhan emosi di sini. Ya ini bunyi nih. Jangan pandang parasnya. Atau perawakan yang tinggi. Klasifikasi itu udah gagal. Tuhan bilang. Samuel, kamu mesti lihat seperti saya lihat. Ya. Bener, pas masuk Daud, bau matahari. Lu tahu gak bau matahari? Anak laki pulang sekolah habis main lari-larian. Lu cium tuh baunya. Ya, padahal matahari kagak ada baunya. Ya. Terus ibu-ibu suka bilang bau matahari nih, ya kan? Dengan kerah putih yang mulai coklat menghitam, ya kan? Dia pulang dengan keadaan begitu. Tuhan bilang yang itu. Kenapa Anda dan saya harus jaga hati? Karena hatimu tanda pengenal diri. Anda gak bisa ngeles untuk urusan itu. Kenapa Anda dan saya harus jaga hati? Di dalam Roma 8 ayat yang ke-27 di sana tertulis. Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saya highlight, Allah yang menyelidiki hati nurani. Orang-orang itu memperhatikan kenapa orang-orang memperhatikan Anda dan saya melakukan sesuatu. Itu yang orang lain perhatikan, betul ya? Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan memperhatikan kenapa kamu melakukan itu. Ya. Anda yang melayani di depan sini, orang lihat Anda nyanyi. Anda melayani pujian, tapi tidak begitu dengan Tuhan. Yang Tuhan lihat, kenapa kamu di situ? Ya. Sama dengan mereka yang menikah. Berapa banyak orang yang setelah menikah sekian tahun dan kemudian bingung dengan pilihannya. Kok bisa ya gue nikah sama dia? Nah ini, kenapa bisa begitu? Karena waktu menikah, dia pengen dilihat orang dia menikah. Sampai-sampai dia gak paham kenapa dia ini rusak. Ya. Karena banyak orang menikah karena umur. Udah umur Pak, 30. Banyak yang nanya kapan nikah. Dengar ya, kalau kamu punya keluarga, tante, siapapun itu yang suka nanya kapan nikah, kamu boleh tanya balik kok ke dia. Tante mau nyumbang berapa? Ya, tante nanya mulu, nyumbang juga kagak. Datang juga pulang bebungkus lagi. Ya, ini tante nih barbar juga nih. Ya. Menikah, makanya kamu kalau belum bahagia jangan nikah deh. Karena orang yang menikah itu yang pantas adalah mereka yang udah bahagia. Karena mereka udah bahagia sendirian, makanya mereka mau cari orang untuk dia bahagiakan. Amin. Kalau enggak saya gak bisa bertahan sampai hari ini. Pria botak di depan Anda ini punya istri 1, anak 4, menantu 3, cucunya 4. Anak saya paling besar hari ini usianya 34 tahun. Nomor 4 paling kecil 27 tahun. Lu lihat kan orang bahagia? Asik. Makanya kalau belum bahagia lu jangan nikah. Ntar lu nyusahin anak orang cuy. Bener. Karena jodoh itu yang datang kepadamu. Bukan karena dia mau melupakan orang lain. Dia datang kepadamu karena dia jadikan kamu tujuan. Tulis di Twitter. Hati Anda dan saya adalah tanda pengenal diri. Allah itu memperhatikan kenapa Anda melakukan sesuatu.
Kemudian langkah demi langkah yang Anda dan saya lakukan, itu tiap langkahnya adalah hasil dari respon hati. Makanya kamu ditekan orang, kamu gak harus tertekan karena itu keputusanmu mau tertekan apa enggak. Orang hina kamu belum terhina sampai kamu memutuskan untuk setuju menjadi terhina. Ya, itu hati. Makanya murni tidaknya Anda melakukan sesuatu, Anda melayani, Anda hidup ikut Yesus, murni atau tidaknya, Tuhan perhatikan dari hati. Dan gak ada yang bisa melarikan diri dari situ. Nah ini yang terakhir, menjaga hati itu bukan urusan Tuhan. Itu urusan Anda dan saya. Ya, worship leader hati-hati pilih lagu. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Tahu lagunya? Supaya kehidupan terpancar senantiasa. Bagus lagunya? Coba kita cek kebenarannya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar. Jadi siapa yang harus jaga hati? Tuhan atau kamu? Saya apa Tuhan? Jadi lagu tadi? Bukan saya yang bilang. Anda harus konfrontir dengan firman toh. Bayangin Tuhan bilang jaga hatimu, terus kita nyanyi. Ini yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Tuhan bilang urusan lu, bukan urusan gue. Kau tahu kenapa sampai ada perang di dunia ini? Karena setiap negara menyuruh negara lain untuk menjaga perasaannya. Kenapa konflik interest di dalam pelayanan terjadi? Ketika setiap orang terhadap orang yang lain menyuruh orang lain bertanggung jawab atas perasaannya. Dan kita konflik. Mau sampai kapan? Anda bilang Anda percaya Yesus dan firman-Nya. Tapi Anda bilang sabar itu ada batasnya. Nggak ada ayatnya bos. Nggak ada ayatnya. Ya. Mau yang mana lagi? Ya gue ini percaya Yesus lah. Tapi ya kalau lu jual, gue borong. Kalau perlu gue tunggu COD-nya. Ya. Gue tunggu kapan promonya. Ya. Tanggal 7, jam 7, ya, bulan 7 gue tunggu. Ya nggak bisa bos. Kenapa anak, ibu, saudara, ipar, mertua, kamu aduh stop munafik. Hari Minggu bisa angkat tangan buat Tuhan, haleluya. Haleluya. Tapi lu sama mertua gak damai-damai. Dari mertuamu mati sampai dia bangkit lagi 3 kali. Itu konflik interest gak selesai. Tuhan bilang omong kosong kau ini. Ya. Ingat loh, orang yang dilindungi Tuhan adalah orang yang berlindung pada Tuhan. Kapan Anda berlindung padanya? Ketika Anda taat dan deal dengan firman-Nya. Kalau Anda gak deal dengan itu, Anda ada di luar perlindungan. Yang kacaunya tak berlindung ketika celaka, ngotot sama Tuhan dan menjadi kecewa karena dia tidak melindungi. Padahal kita yang keluar dari perlindungan itu. Gue begini kan gara-gara lu. Kalau lu gak begitu, gue gak begini. Dari mana konsepnya? Firman bilang kau yang jaga hatimu, bukan iparmu yang jaga hatimu. Kau yang harus jaga hatimu, bukan mertuamu yang harus jaga hatimu. Iya tapi kalau bukan adik sendiri gak sakit hati saya pak. Ini saya ditipu sama adik sendiri. Nah, kalau begitu mari kita berdoa supaya kau ditipu oleh orang lain. Kan tadi dia yang bilang. Kalau bukan adik sendiri gak sakit katanya ya. Ya. Pak Bu ada takdir dalam hidup ini. Takdir adalah hal-hal yang tidak bisa Anda pilih. Maaf kalau saya menggunakan istilah takdir karena itu tidak ada di dalam Alkitab. Tapi kata takdir, kalau saya mau definisikan adalah hal-hal yang tidak bisa Anda pilih. Betul? Dan beberapa hal yang tidak bisa kita pilih adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita. 1, kau tidak bisa pilih siapa ibumu. Betul? Ada di sini bayi yang mau keluar pas lihat, nggak asik nih keluarga, gue masuk lagi. Ini bayi gila. Ya.
Nggak ada yang bisa begitu. Kau nggak bisa pilih siapa ibu kandungmu. Kau tidak bisa pilih siapa saudara kandungmu. Itu pemberian. Dan kerennya, orang-orang dalam lingkar terdekat mereka berpotensi menyakitimu. Keren ya. Pabriknya 1, anaknya 4. 1 pendeta, 1 pengusaha, 1 pegawai, 1 penjahat. Bisa. Atau mungkin Anda pernah lihat orang lain kakak beradik terus bilang, enggak mirip banget sama ini nih kelakuannya. Beda. Itu kehidupan begitu. Ya. Tapi sekarang apa kau mau buang mereka? Anda yang lagi urus ibunya hari ini, sementara ibumu memilih untuk tinggal dengan saudaramu yang tidak produktif. Sehingga ketika Anda lakukan transfer untuk kehidupan ibumu, kau pun menjadi ragu karena kau curiga, jangan-jangan yang habiskan si kokoh ini nih. Kokoh ini nih memang ini Koko Norotomo. Ya. Ya. Apakah Anda mau berhenti pelihara ibumu? Tapi banyak di antara kita mulai hitung-hitungan kan. Jangan-jangan uang token listrik nanti dipakai buat si ini nih. Ya. Hubungan ibu dengan anak. Saudara atas bawah kanan kiri gak boleh ikut campur antara orang tua dan anaknya. Mau Anda yang paling tua, mau Anda yang paling kecil, jangan ikut campur. Karena kasih orang tua buat anaknya itu gak boleh diputus. Dan Anda kalau yang lebih baik keadaan kehidupanmu di dalam hidup bersaudara, ya Tuhan beri itu buat Anda. Ya. Jangan lu pikir gak ada lu, gak ada tuh keluarga. Buat kamu yang bantu banyak untuk gereja di tempat ini, dengar baik. Gak ada di antaramu yang bisa bilang, lu tahu gak itu GB Hosana. Kalau gak ada gue, Hosana lah. Ya. Dengar ya. Tuhan gak perlu duit lu. Tuhan pelihara lu punya hati. Tapi kalau lu bilang lu punya hati tapi gak bisa taruh duit, berarti lu bohong. Tapi kalau kau banyak bantu ini jemaat, dengar ini. Kalau lu gak mau, Tuhan punya stok yang lain. Karena kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Bisa ucapkan sama-sama, Tuhan, saya yang perlu Tuhan. Ingat sebelahnya, kamu yang perlu Tuhan. Ya, ingetin lagi sebelahnya, tahu diri dong. Ya. Ayub 22, ayatnya yang ke-22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Ya. Saya katakan tadi, hati penunjuk arah. Anda dibantu direct hidup ini melalui hati. Tapi pastikan hatimu dipenuhi oleh firman. Supaya hatimu terbiasa dengan pikiran, hatimu terbiasa dengan perasaan milik Tuhan. Sehingga Anda cepat jadi orang gak lambat gitu loh. Ya. Sumbernya dari mana? Firman. Makanya Alkitabnya baca. Kalau enggak Anda jadi bodoh. Ya. Baca. Karena iman itu sumbernya dari firman. Bukan dari yang lain. Yang lain itu bukan iman. Itu namanya suplemen kali. Ya. Karena source-nya itu dari firman. Iman itu pendengaran oleh firman Kristus. Jangan diputus. Karena seringkali orang bilang, iman itu dari pendengaran Pak. Terus polanya akhirnya disebut yang namanya confess iman. Prakteknya adalah perkatakan apa yang kita rindukan untuk terjadi. Itu bukan iman, itu namanya praktek sihir. Saya pasti kaya, saya diberkati. Lu bangun aja jam 10 kok. Bangun aja kesiangan. Ya. Tapi itu diperkatakan, dalam nama Yesus, aku sehat, tidak sakit, berlimpah-limpah, aku sehat. Kalau makanmu jorok. Sekarang kalau Senin babi panggang, hari Selasa tongseng kambing, hari Rabu kamu makan duren, hari Kamis kamu anfal, hari Jumat undang pendeta minta mujizat. Mungkin kami lebih baik beri ibadah penghiburan. Ya. Lu jangan tantang Tuhan begitu. Nggak bisa. Alkitabnya dibaca Bapak Ibu, dibaca. Karena cuma itu sumber. Saya sedikit bikin statement tentang iman. Iman adalah tentang apa yang Tuhan mau kamu percaya dari Dia. Bukan dari kamu. Itu iman. Ya, sumbernya satu. Firman. Bukan sekedar apa yang kamu lihat dalam mimpimu.
Bukan tentang orang-orang yang bernubuat setengah lu buat. Ya. Sumbernya firman. Hati kalau dipenuhi firman, Anda divine connection sama Tuhan. Yuk ketemu situasi, Anda cepat milihnya. Anda berhadapan dengan keadaan di mana Anda harus pilih. Karena setiap hari orang bangun itu diperhadapkan dengan pilihan. Anda ibadah 1 atau Anda ibadah 2, itu pilihan kamu, bukan Tuhan. Ada gitu di sini yang bangun tidur, Roh Kudus hari ini saya harus ke gereja gak? Jangan tanya deh yang kayak begitu. Jangan belaka gila, entar lu gila beneran. Ya. Baru kemudian berdiri depan lemari. Haleluya. Roh Kudus, hanger gantungan yang bergerak, itu baju yang saya akan pakai. Kamu celaka lu kalau dia sampai gak bergerak dan kamu harus ke gereja dengan baju tidurmu. Ya. Yang terakhir dari Lukas 21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jaga hati karena itu urusan kamu bukan Tuhan. Jaga hati bukan kamu menghindari orang lain, tapi dengan kamu mengkonsumsi firman Tuhan. Jaga hati dengan mulai sekarang pikirin apa yang penting buat Tuhan, bukan penting buat kamu. Karena apa yang penting buat Tuhan pasti baik buat kamu. Jaga kemurnian hidupmu, karena kamu gak bisa main tipu-tipu di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama dengan saya, hidup ini indah. Ingetin sebelahnya, hidup ini indah. Bilang lagi sebelahnya, jangan dibikin susah. Ingetin lagi sebelahnya, jangan kayak orang susah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sini hambamu berhenti berbicara dan kiranya Roh Kudus melanjutkan kebenaran ini sebagai materai, perisai, sebagai langkah terang kami boleh berjalan dan bisa melihat yang jelas sekalipun kondisi dunia gelap dan kami gak punya pengharapan yang pasti dari dunia ini, tapi kami tahu firman yang memenuhi hati kami akan memerintah pikiran kami untuk boleh relate, terhubung baik, jadi selaras dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kemurnian, keseluruhan dari Kristus itu tidak terhambat penuh di dalam setiap kami. Karena hidup kami ini bukan tentang kami lagi, melainkan hidup kami adalah tentang Kristus yang hidup di dalam setiap kami. Yang menjaga hatinya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.